Selamat datang di dalam tutorial Learning Trinita ACID. Ini adalah Learning Management System dari Universitas Trinita. Saat ini kita akan membuat kuis sebagai media untuk mengevaluasi bagaimana pemahaman mahasiswa mengenai materi yang sudah kita berikan. Untuk pembuatan kuis itu ada 3 langkah penting. Yang pertama adalah kita membuat kuisnya, kedua kita menambahkan soal, ketiga adalah kita memasukkan soal dari bank soal yang telah kita buat. Oke, yang pertama itu adalah kita masuk di learning.trinita.acid, kemudian kita klik di bagian atas ini yang tulisan masuk. Setelah masuk, kita masukkan username dan passwordnya kita, kemudian klik masuk. Saat masuk, kita akan melihat di dashboardnya kita bahwa ini adalah mata kuliah yang sudah kita ampuh. Saya mau masukkan ke mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat semester 4, atau jika Bapak Ibu bingung bisa cari di sini di course kategori, pilih fakultas apa, kemudian prodi apa yang akan kita bikin kuisnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar dari Surveillance Kesehatan Masyarakat semester 4. Ini adalah materi yang diajarkan dalam mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat semester 4. Kita hidupkan mode editnya di sebelah kanan atas berbentuk gear, terus klik turn editing on atau hidupkan mode edit untuk bahasa Indonesia. Dia akan membentuk tanda pensil seperti ini dan juga tanda salib seperti ini. Itu berarti posisinya kita sekarang dalam posisi bisa mengedit atau bisa melakukan proses editing, menambah ataupun menghapus semua fitur yang ada di dalam sini. Misalnya saya mau bikin di pertemuan ketiga itu ada kegiatan kuis, jadi kita ambil di bagian bawah sini add activity or resource, atau dalam bahasa Indonesia jika Bapak Ibu punya browsernya dibikin fitur bahasa Indonesia akan muncul di sini add kegiatan dan sumber daya. Klik di sini, kemudian kita pilih kuis. Setelah itu kita add. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah setup untuk kuis. Kita tulis nama kuis, misalnya ujian pertemuan ketiga. Kita tambahkan deskripsinya. Ini adalah ujian untuk menilai kemampuan dan pemahaman mahasiswa. Sebenarnya ini deskripsi tidak perlu diisi, yang penting yang diisi adalah yang berwarna merah. Untuk timingnya yang paling penting dalam hal ini, kita bisa lihat di sini tertulis open the quiz sama close the quiz. Open the quiz ini berhubungan dengan kapan quiz itu akan dibuka. Jadi kalau di sini tertulis 16 April tahun 2020 jam 15.55. Jadi di saat jam 15.55 pada tanggal 6 April 2020 kuis ini sudah bisa dilihat. Jadi kita enable. Jadi otomatis kalau sebelum jam ini kuisnya tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuka oleh mahasiswa. Kemudian close-nya, kalau kita atur close-nya 15, misalnya kita kasih ujian misalnya 1 jam, kita kasih di sini 16. Jadi selama 1 jam ini kuisnya bisa dibuka dan bisa diisi. Nah, time limitnya kita bisa atur time limitnya, misalnya soalnya kita ada 10, kita bikin 10 menit objektif. Jadi selama 10 menit dalam range waktu ini mahasiswa bisa menjawab
tapi dibatasi waktunya 10 menit. Di saat lebih dari 10 menit, kuisnya akan berhenti dengan sendirinya. Demikian, kemudian kita save and display. Nah, saat save dan display kita akan lihat ujian pertemuan ketiga, quiz open jam 3.55, close-nya 4.55, dan waktu pengerjaan itu adalah 10 menit. Sekarang kuisnya sudah jadi. Kemudian sekarang kita masukkan soal. Masukkan soal, misalnya contoh seperti ini. Import, kita klik import, akan muncul seperti ini. Icon format, kita pilih, kemudian kita masukkan file. Kita masukkan filenya. Untuk format itu kita bisa lihat formatnya seperti ini. Ini contoh formatnya, format soalnya. Formatnya akan seperti ini, yaitu pertanyaannya cuma satu line, satu garis, tidak boleh ada enter. Terus opsinya itu huruf besar semua. Bisa sampai E, di sini cuma sampai D, bisa sampai E. Kemudian jawabannya kita tulis answer titik 2 spasi D misalnya, karena jawabannya misalnya yang benar adalah D. Kemudian di antara sini harus ada spasi, di antara sini harus ada spasi, di antara sini harus ada spasi, di antara sini harus spasi. Dibikin sama persis dengan format ini. Karena ini format icon. Kemudian di sini di antara soal harus ada spasi satu, enter satu kali. Ada enter satu kali di sini. Oke. Dan ini satu line semua ini. Kalau digaris begini satu line. Sama seperti ini. Demikian soal-soal berikutnya. Kalau sudah, kita save. Kemudian kita cari di mana soalnya. Kita cari di mana soalnya. Nah, dalam hal ini di sini kita drag ke dalam sini sampai dia berwarna merah. Oke, dia sudah berwarna merah. Kemudian kita klik import. Nah, ini dua soal yang tadi ditulis di icon format masuk. Setelah itu kita continue. Kalau dia berwarna merah, otomatis dia tidak masuk. Jadi kita harus mengulangi lagi, mencek semua icon formatnya apakah ada yang salah di formatnya atau tidak. Nah, kalau dia merah pasti ada yang salah. Kemudian kita continue. Nah, ini semua yang tadi, yang ini sama yang ini. Log next. Ini semua yang soal yang ada. Ini namanya adalah bank soal. Bank soal untuk mata kuliah surveillance kehidupan masyarakat. Sekarang kita balik ke mata kuliah. Jadi kita sudah membuat satu namanya fitur quiz di pertemuan ketiga. Fitur quiz di pertemuan ketiga. Kita sudah membuat fitur quiz di pertemuan ketiga. Kemudian kita sudah membuat satu, yang kedua adalah memasukkan soal ke bank soal. Sekarang kita memasukkan soalnya ke dalam quiz yang sudah kita bikin ini. Ambil edit quiz. Kemudian add di sini dari bank soal. Nah, kalau kita mau ambil misalnya cuman ini, dan ini, kita bisa klik cuman itu. Tapi kalau kita mau ambil semuanya, kita klik di sini. Kemudian add selected question to the quiz. Ini semua sudah masuk. Kalau kita mau dia di shuffle atau diacak soalnya, jadi si A dapat soal yang ini, si B dapat yang ini, makanya kita shuffle supaya si A, si B, si C dapat soal yang berbeda sesuai dengan acakan sistem. Kemudian kita save. Nah, ini sudah masuk. Kalau kita balik ke mata kuliahnya, kita lihat lagi. Nah, dia akan masuk di sini. Jadi kalau mahasiswa tekan attempt quiz now, itu mereka sudah bisa mengisi quiz tersebut.
Untuk melihat hasilnya, kita bisa gunakan form result. Di sini ada beberapa grade, respon sama statistik, sama manual grading. Tapi untuk melihatnya kita bisa gunakan yang ini. Jadi untuk melihat hasil-hasil mereka sudah ada di sini, termasuk nomor berapa yang paling sulit, yang mana paling banyak benar semua, itu semua ada rangkumannya di result di sini. Demikian, kalau ada pertanyaan bisa tanya ke tim helpdesk-nya e-learning atau langsung ke Mr. Usman di grup. Demikian, terima kasih.